Alhamdulillahilladzi adhara samsal wujud alamatan rahmatihi lil alamin wal wujud. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul wahid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadidul maqamul mahmud. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha ta'ala harrama 'anna man qala la ilaha illallah. Wa qala law ja'a qailun la ilaha illallah bi kulli ardi dhunuban ma ghafarallahu lahu dzalik. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin sahabat-sahabat, para teman-teman pertama halaqah riyadhul awwal. Hadratul muhtaram wal mukarram sahibul awqat anu parantos abdi dari acara anu parantos langsung ayat-ayat suci Al-Qur'an tamri tawasul mangkoba jamaah sekalian, para pemangku manaqib dari berbagai tempat, desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, melalui wilayah, bahkan menjalar sampai luar dan dalam negeri, yang sama-sama ikut bergabung bersama frekuensi hamba-hamba yang sedang menimpi mendatangi menuju sang ilahi. Mudah-mudahan sadaya ditambah barokah yuswa sadaya, barokah sehatna, barokah rezekina, barokah kelonuna, manfaat maslahat kami marantuna, manfaat maslahat kami agama bangsa negara, kalayan barokah keluarga sadaya, sakinah mawaddah warahmah, kalayan ini penghaturan tingan-tingan putra putri cucu cintamu soleh soleh berakhlakul karimah, manfaat kami harapkan, manfaat kami agama bangsa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukran ala ni'amillah. Dinawangian mulia ieu Allah ngaturkeun panghaturan kamuliaan tak terbatas, kamuliaan nu teu aya tunggu, nyaeta kamuliaan anu katantosan Allah na abadikeun hamba
mangrupi ridho rahmat sarta maghfirah kalayan qadar langkung. Dia yang sangat maha pengagungan daya tandingnya kalau diukur buka iman buka Islam sabar kurang ilmu pengaturan di lantungan kalimah mantra widi Allah karena dicantumkan Bapak, widi Allah karena mana Bapak, bahkan Allah widi karena sir Bapak, rahasia rasa Bapak. Allah mengatur pilihan sehingga min aqwal dina lami-lami datar-datar saja, biasa-biasa saja, biasalah ibarat kopada lewat itu lima maksimal nama yang baik enak untuk senang kalayan terus kakuping ke telinga tidak enak apapun ungkapan-ungkapannya karena hati sedang ditutup. Hakikatnya Allah menutup hatinya, syariatnya dia akan membangkang, enggak ridho kalimat Allah terdengar. Itulah orang-orang yang di mana dia berada. Alhamdulillah wa syukru alhamdulillah. Ibu di widian Allah cepil narido mungkin kalimat tauhid. Lamai narido ucapkan kalimat ikhlas, kalimat tauhid, kalimat yang Allah sendiri firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak usah membangkang lagi. Karena apa sih ruginya kita mendengar kalimat ikhlas? Apa ruginya mendengar kalimat tauhid? Apa? Tatkala mengungkapkan kalimat kebenaran Allah la ilaha illallah, lalu dia menerimanya dengan sukarela, mutaba'ah kautusan Allah, yaitu orang yang dibukakan hijabnya. Tatkala enggak senang, enggak rela, merasa keberatan karena wujud dirinya sedang membimbing, menghijab dirinya, maka betapa beratnya mendengar kalimat. Maka tak heran Allah firmankan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihi wa ala sam'ihi wa ala absarihi bisawatu wa Allah karena hakikatnya sudah menutup, mengunci hatinya, mengunci dan menutup telinganya, menutup hatinya, menutup telinganya, menutup pendengarannya. Itulah akibatnya masalah. Tatkala iman ada dalam jiwa kita, tatkala nilai keislaman ada dalam jiwa kita, tatkala keislaman ada dalam jiwa kita, betapa nistanya diri kita. Kok sampai nama yang maha memberi, nama yang maha mengatur, nama yang maha memiliki, bukan memiliki dunia ini saja, tapi memiliki dunia dan akhirat, segala semesta yang Allah letakkan, termasuk diri kita, termasuk gerak dan diam kita dalam aturannya, ketentuannya. Tatkala iman tidak ada menghilang dalam diri kita, maka kita tidak bisa mendengar itu apa, seakan-akan ocehan-ocehan yang akan ada. Tapi tatkala iman ada, masya Allah, ya Allah, Kau telah izinkan pada saya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini zaman sudah milenial, bukan zaman batu lagi, bukan zaman manual, tapi zaman milenial. Ini semuanya ayat-ayat Allah yang Allah perlihatkan kepada hamba-Nya dari dulu sampai sekarang, dari mulai zaman baru sampai zaman milenial. Waktu orang-orang negeri-negeri, kampung-kampung, desa-desa gelap gulita, sekarang di ujung kota, di berbagai daerah sudah Allah perlihatkan terang benderang
yang tadinya gelap gulita sekarang terang benderang di bagi pelosok umum. Nah, ieu teh karunia saha? Karunia Gusti Allah ya hambana. Maka sanda indah kita orang yang mengenal Allah dengan lisannya, dengan ingatannya, dengan perasaannya, sungguh mulia. Apa yang datang dari Allah dia menerima dengan segala kerendahan di hadapan Allah, mengakui bahwa kita adalah hamba, bahwa kita adalah miliknya. Inilah yang Allah berikan, yang dulunya jauh surat menyurat lama, sekarang dipermudah. Namun ibu kandungan putra di Surabaya, namun zaman tahun 80-an kali itu, kapan orang yang bisa paling 2 minggu minimal maksimal ya sasasi ke Surabaya. Ayo nama tekan tersasasi, tekan terus 2 menit, 1,5 menit kita sudah terus pak. Pada ngalaman WA, pada ngalaman WhatsApp, pada ngalaman SMS, pada ngalaman Instagram, pada ngalaman telepon, tentu mutlak jari kemana, pencet, masya Allah, nikmat kemana, masih pada bertentang, hamba-hamba iman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat pangeran di mana dan dibohongkan para manusia. Allah Bapak Ibu tenyuhungkeun di Allah matos Bapak Ibu. Potensi alam dicurah dilimpahkan kepada manusia. Segala ketinggalan di medsos, di TV, di berbagai media ditinggali. Maka hanya orang beriman yang bisa mengambil manfaat semua. Terus ada hubungan interaksi bersama rohnya. Segala bentuk kaum dan mendorong Allah guna rasa syukur Dikrullahi akbar maka tatkala eling saur kami Nabi ida dan kali sahabat di mana hamba tos eling ka Allah berarti eta hamba syukur kami. Jadi ku aya bisa syukur teh aya bukosna diakui tidak diakui tatkala ibu ingat putri tatkala ibu ingat putra jangan memang nampak sok aya eling bilang eling kabur anak eling di Jakarta di Lawan pilih menuju kaya ini maka ini sok WA terus dari WA di telepon itulah ekspresi ingat. Maka orang yang ingat Allah cukuplah dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah karena dengan ingat kepada Allah dia akan menampilkan ekspresi cinta kepada Allah, ekspresi cinta kepada sesama makhluk Allah. Itulah substansi dzikrullah. Diimplementasikan dina sholat, diimplementasikan dina ibadah haji, diimplementasikan dina ibadah umrah, semuanya akan bermakna dan berarti. Tatkala dirinya, jiwa, runa ada hubungan interaksi bersama Allah bihamdi la ilaha illallah. Tadinya bagus. Alam menanti apa mana itu kita mengucapkan, menceritakan pilihan-pilihan Allah dan substansinya. Dasarnya Al-Quran sendiri itu mana? Ada mana Nabi Yunus, ada mana Nabi Musa, ada mana Nabi Yusuf, ada mana Nabi Daud. Hampir mayoritas para anbiya wal mursalin yang tercatat yang wajib diketahui itu semuanya ada arahnya. Bahasa lain silakan bahasa tapi maknanya sama. Itulah kekayaan Islam, itulah kekayaan orang-orang yang iman di hadapan Allah. Bihamdi la ilaha illallah. Zaman semakin maju, semakin hebat, semakin gemerlap, semakin mempesona,
Ingin dengan apa kita syukur pada Allah? Alhamdulillah, sungguh dengan zikrullah hati kita jadi ingat Allah, hati kita jadi cinta Allah, hati kita jadi dekat dengan Allah. Mudah-mudahan menjadi dekat, menjadi maslahat, menjadi manfaat dalam segala tindakan gerak dan diam kita. Waktu hidup di alam dunia yang hanya sementara, tidak akan abadi. Sehebat apapun kekayaan, sehebat apapun kepintaran, sehebat apapun kepopuleran, tidak akan mengabadikan seorang hamba. Betapa banyak dalil yang nyata yang telah Allah tunjukkan kemahebatan Allah. Sehebat apapun orang, walaupun dia memiliki benteng yang kokoh dan tinggi, bisakah dia menghalangi sesuatu yang pastinya, yang pasti tidak apa? Mati. Nah, bisa kehalangan aturan, ku kekayaan orang, biasa mau, ku jabatan orang, ku ilmu orang, mual biasa. Aina takunu yudrikumul maut walaupun kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, mau di singgasana, gedung, gaji, singgasana, tahta, kerajaan yang dimilikinya, sehingga memiliki benteng yang kokoh dan tinggi, tidak akan bisa menghalangi ketentuan yang Allah tentukan kepada seorang. Maka sadarlah. Maka Allah firmankan surah tadi yang pakai mukadimah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei jalan-jalan iman. Tos iman merespon aya naon Gusti manawi abdi ing undang Gusti. Dzkurullah, ingatlah Allah. Damuan megah dunia, ingat Allah. Damuan abadi pada kekayaan salihkan itu guru di juru di pada malaya di tengah imam mal misanahan datang ke sana Allah baru sok fafiru ilallah buru-buru balik ke Allah, balik ke Allah yang sana gambar ke Allah. Wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sok tutulkeun bageun jalan-jalan balik ka Allah, nya ka Allah tempat marulangan jeung kabeh. Kunaon balik penangani ka Allah, aya sabar henteu. Ku jihad yang paling luhur, awang-awang aya pesawat atau nabi kuda pakai kendaraan mobil standar, mobil mewah, mobil non eksklusif eksekutif, sadis bagus. Hamba rekoi ke Allah mung satu ketentuan, yaitu dengan hati yang ikhlas, hati yang bertauhid, hati yang bermakrifat, yaitu anu moal ngarepikeun segala perkara iwal jalma anu hatena salam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dina poe anu manfaat bagi anak injung kerajaan, kekayaan, kehebatan, kepopuleran, ekaman, coba capa urang tenang, poek mongkleng kita lagi, bahwa di dunia akhirat ayat derek balat, ayat dukur, ayat tetangga, tatkala poek mongkleng keluarga, masih ayat derek dulu, ayat baterai, ayat zaman, tapi tatkala dipinah alam beda. Di karantina barjah narana begitu nanti yaumal mahsyar rek mawan naon rek naon tanggal coba capa urang baheula asa fungsi pelakan di alam dunia rek nah tiba-tiba berlayan cacaan geuning ieu cacaan
nukung si bageula cicing di Baitur Rahmah. Alhamdulillah cacaan lanungan Ibu Nuh lanungan Bapak Haji usuk miwah keluarga miwah dengan Bapak Jaya, Bapak Salayan, Bapak-bapak para inisiator, para pemuka manakiban, para penyelenggara luar biasa. Jadi caca mengantarkan karena caman padang narawangan ibarat tanggal 14 bulan Purna. Nanya anak Bapak Ibu menuju muka gunung, termanfaat segala perkara illa man atallaha biqalbin salim. Anu jalma nulung ka Allah bari mawa hate selamat. Selamat hate jadi ente main kasarian Allah dina segala perkara hati tetap tunduk patuh keadaan bangunan Rabbul Alamin Pangeran semesta alam sahaja anak Allah ikrar rumah la ilaha illallah. Tos disimpen dina kolbu ibu, tos disimpen dina rasa bapak, tos disimpen dina sirri ibu, tos disimpen dina sirri bapak. Akhirnya mahabbah ma'rifah musyahadah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Afdalul makhluqana wa nabiyina min qabli la ilaha illallah. Eta pida usaha pidau junjunan semesta alam pidau junjunan urang sadaya anu sakelapa di satu mungkin satu kebilang satu jagat bakal menyambut kena kelahiran saha habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara anjeunna anu diwajibkeun ku Allah ka anjeunna jeung diwajibkeun ka umat dihaturkeun ku mantenna. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Hei sakabeh manusia waktu kanjeng Nabi terus mendapatkan hirqah ka Rasulullah nu ku Allah dihaturkeun ka mantenna keputusan Allah bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sampaikan yang janji pokok dari semua nabi yang telah diberikan oleh Allah pada semua para nabi, yaitu Abdul Makhluqan wa nabiyuna la ilaha illallah. So ucapkan anak kabeh manusia la ilaha illallah, lain kata, lain ujar, lain haba'ul akbar. Eta kalimahna tauhid ngaranna la ilaha illallah. Dirinya maka sahabat kanjeng Nabi ngadugikeun eta kalimat teu kago jalan tadina keukeuh geus keukeuh. Kumaha carana Nabi Muhammad supados meninggal, kumaha carana Nabi Muhammad supados terhati, kumaha carana supaya Nabi Muhammad tertutup terpatahkan dakwahnya. Tapi sehingga mereka kafir-kafir Quraisy mengusahakan bagaimana cara untuk meredam Nabi Muhammad yang sampai menyampaikan la ilaha illallah. Akhirnya dijadikan alat oleh mereka pamannya itu sendiri, yaitu siapa? Abu Thalib, supaya Muhammad sudah berhenti tidak mengucapkan la ilaha illallah, lagi-lagi mendakwakan. Tapi surah Abu Thalib Muhammad mereka ngadakwahkeun pek Muhammad. Lamun teh Muhammad hayang wanita yang tercantik di kota Makkah, semua para pemuka banyak suku siap menyediakan wanita-wanita cantik untukmu Muhammad. Kalau seandainya Muhammad menginginkan jabatan, akan aku jadikan Muhammad tertinggi jabatan. Kalau seandainya Muhammad menginginkan unta mau berapa ratus
kami akan kirimkan dari berbagai band dan lapisan. Kalau seandainya engkau menginginkan apa saja, tapi dari semua itu satu saja yang jangan disampaikan oleh Muhammad, mohon, yaitu jangan mengucapkan, menyampaikan kalimat la ilaha. Bagaimana jawaban Muhammad kepada pamannya yang Muhammad cintai dan Muhammad hormati? Paman, jangankan paman melarang pengucapan, kalau seandainya paman akan menundukkan matahari akan disimpan dalam tangan kanan, rembulan akan disimpan dalam tangan kiri. Sungguh paman, aku tidak akan berhenti menyampaikan kebenaran Allah, menyampaikan kebenaran yang telah diberikan kepada semua nabi dan rasul, yaitu kalimat la ilaha illallah. Mafiasa sampai aku yang meninggal duluan ataupun orang-orang yang membenci yang meninggal duluan. Sungguh aku merugi tatkala meninggalkan apa yang ada dalam akidah, apa yang ada dalam ketahuan. Tidak bisa. Oleh karena itu maka berjalan itulah gangguan yang berat Nabi Muhammad. Pamannya sendiri yang menyayanginya, dia sendiri yang melarang atas dasar bisikan-bisikan remeh abjad Mercedes dan yang lain-lain, supaya dia berhenti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, mari itu terdedah harimau. Dan kadang-kadang setiap perkara yang dia ngapain tidak semuanya restoran. Tapi Bapak jangan menjadi kebingungan. Bapak itu misalnya di Masjid Baitullah, misal, ataupun di mana, Bapak nama tadi kok diucapkan la ilaha illallah. Baiknya udah aja, biasa-biasa aja. Kenapa diucapkan? Supaya kebenaran. Bahwa anak-anak jadi dakwah, akhirnya pun juga jadi dakwah Tuhan. Mengucapkannya pun juga jadi dakwah la ilaha illallah, dan jadi sebuah keselamatan bagi pengucapnya di dunia dan di akhirat. Lalu ada tetangga ataupun saudara yang melarang Bapak, apakah Bapak mau ikut kepada orang yang melarang ataupun mau ikut kepada orang yang menyuruh ataupun meminta? Timang-timang dua kalori itu nyarek dikit lamun pantat nama nusa ini nah urangan minggu jadi pangsiu tina dikit timang urang menyarek bakal mau urang de bakal mau maning terang urang dikit kajalan ulah menuju datang mahagana sabar lamun urang agugu terlalu kurang lembek, terlalu kurang lembut, tapi kelembutan yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Allah, ya udah akan rugi kita. Nah, bakal atosan kurang mual kalah bakal ada perhitungan di hadapan Allah. Umar gitu, mani tuluy itu, ayo resep mani tuluy ke amal pun, ayo resep karena sholat, ayo resep maning sholat, maning sholat, yang maning sholat walaupun orang rada meror kene hati kau beresan lah, maning teras. Ya, la ilaha illallah. Sabab hidup di dunia ada ujian. Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menciptakan anjir, nyata dia buat uji ada sah numpang saya nama di antara lain. Sholatna, zakatna, ibadah hajina, amal-amalna, amal soleh-solehahna. Mana depan saya nama dina perkaraan walau dia tulis kajian tang saya nama, yaitu tatkala amal ada dalam jiwa menghadap kepada Allah, yaitu dengan ingat Allah.
Itulah karena ikhlas akan muncul itu diingat. Khusyuk akan menjadi dan datang dikarenakan iman. Tidak mungkin dia mengatakan khusyuk sholat kalau dia tidak ingat. Apa ingat bahasa Arab? Dzikir. Nah, tidak mungkin ikhlas muncul kalau hidup waktu sholatnya, waktu ibadah haji, waktu sembahyang, kalau hatinya lupa. Tapi akan muncul ikhlas itu tatkala ingat kepada Allah. Karena Allah itu pengasih, karena Allah itu penyayang, karena Allah itu pemberi, karena Allah itu penentu. La ilaha illallah. Itulah muncul ingat. Contoh bapak ibu. Tatkala bapak atau laki ibu di satu keluarga ataupun rumah tangga, kita menginginkan sesuatu, tapi betapa beratnya sesuatu. Ibu kagungan samta dililit samta udah hutan di gunung kami bingung bujang-bujang kurang kadu motor di paribasana hoyong mah siang ending betapa beratnya lebih ibarat asam amam kocak saking berat. Tiba-tiba di suatu waktu ayam utusan ngadongkapan ini, ngadongkapan bapak ngetuk pintu, nama balik uluk salam ini. Tiba-tiba ibu ayah panghaturan di seseorang anubinya jumlahnya luar biasa. Tiba-tiba nama dinaikkan pisan oleh-oleh kain buka ternyata bibinya ayah nilai hartos 100 juta. Bingung. Akhirnya bisa bingung mesti ibu terungkap kata-kata yang indah dan harus karena ingat siapa orang yang ngasih uang sehingga sampai 100 juta padahal aku sedang membutuhkan yang di bawah nominal itu. Ayah ada 1 juta, 2 juta, senang ayo tinggal 100 juta. Luar biasa. Dia di sana ditaruh kan hancur jalannya kakurin saya nantinya bukan dari tempat di hamba Allah, maka akan berulang cerita ini. Ya Allah, siapakah orang ini yang luar biasa? Kalau seandainya dia laki-laki dan di atas umurku, maka akan anggap dia sebagai kakak. Semakin agak tua, aku anggap dia ayah anda. Lalu soal itu saking mana? Mungkin ayahnya perawat saking. Kalau seandainya dia seorang istri, maka aku akan jadikan dia adik dan sebagai keluarga, keponakan dan sebagainya. Saking dasar merinding, bulu-bulu kita. Segala sesuatu yang merasa dan bahwa orang ini adalah sangat dasar. Nyasar nya di mana dia cari tuh dipertanyakan dengan yang rindu ya jangan berbuat kebaikan yang sangat dasar. Mungkin hanya di setiap mana hidup jiwa ada nilai-nilai kebaikan. Itulah orang yang menerima ada rasa datang dari pemberian itu baru bersifat apa? Biologis yang bersifat organ tubuh jismani karena dibelai yang akhirnya menyejukkan pikiran kita dan perasaan. Apalagi yang menghidupkan kita, yang memberi kepada kita sehingga kita terpelihara dari bencana, dari malapetaka, dari segala sesuatu yang datang akan membingungkan kita. Tapi kita diselamatkan. Siapa juru selamatnya? Siapa sih yang menggerakkan ini semua? Padahal sebenarnya kadang-kadang yang bisa terjadi
pada malam kemarin, pada malam sebelum kemarin, petaka dan bahaya akan menimpa kita. Tapi Allah selamatkan kita, tapi Allah bebaskan kita dari bencana mara bahaya petaka. Allah jadikan kita masih tetap hidup di alam dunia ini, tidak jadi petaka. Masya Allah. Maka dalam dalam jiwa kita ingat Allah. Itulah orang yang mensyukuri nikmat Allah tak terhenti. La ilaha illallah. Ya Allah, semuanya nikmat. Terima kasih banyak. Padahal betapa banyak perilaku maksiat kepada Allah, perilaku melawan aturan Allah, perilaku dosa, noda, hina, maksiat yang telah kerjakan, tapi tetap Engkau yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang masih mengizinkan aku berada dalam jam saya di muka bumi. Inilah kasih sayang kamu di hati. La ilaha illallah. Mesti rindu, maka pikir itu akan memunculkan rindu. Kenapa rindu? Karena ingat bahwa Sang Pencipta itu Maha Kasih, Maha Sayang. Hidup itulah pantulan dampak positif dari dzikrullahi akbar. Maka ada dalam istilah ilmu tasawuf yaitu zawar wa wujdan, rasa yang datang kepada hati, dan syauqan wa wujdan, muncul rasa rindu ingin menemui Allah, muncul rasa rindu ingin selalu mengingat Allah. La ilaha illallah. Maka kalau sudah begitu akan merekap dalam jiwa semakin kuat. Lautu halawat al-usla la aradtu mararat al-qadiyah. Kalau seandainya dikir kepada Allah sudah merasa dalam jiwanya betapa manisnya hidup bersama Allah, betapa manisnya di waktu makan, di waktu minum kita ingat Allah, betapa manisnya di waktu sehat kita ingat Allah, betapa manisnya di waktu sakit tak lagi ingat Allah. Maka la'aradtu mararat akan terasa betapa pahitnya tatkala kita tidak bersama Allah. La ilaha illallah. Ibu, bapak, kawan putra, kawan cucu, ya ibu dinamika kadang-kadang selalu mewarnainya. Dinamika yang kurang susah dengan cara anak, susah dengan cara coba rasakan betapa pahitnya tatkala ditinggalkan anak tercinta kita, betapa pahitnya tatkala ditinggalkan sang cucu kita, betapa pahitnya tatkala ditinggalkan sang suami ataupun istri. Terasa semuanya indah dan semuanya merasa salah ya. Waktu bersama-sama hanya kalbah kecil, hanya kalbah sok ayat merasa gitu. Tatkala ayat terasa salah. Itulah tatkala sudah tidak bersama, semua kenangan muncul, semua kemesraan muncul. Ya Allah, hanya perwaktuan. Wayang sakit sebagai kurang sok singkarasa nikmatnya bersama. Tatkala kurang itu sampah lanjut sasaran baik apa kalau tinggalkan di hati. La ilaha illallah. Itulah dzikrullahi akbar. Insyaallah. So di masjid makomo bagus pada di mangga, pada di sawah ke mangga, pada di kebun mangga, pada di pesawat mangga, antum aktif ke dirinya masuk. Sinyal bos saya keras aktif ke hatena. Kapan ibu ke kemana-mana besok terbetah dengan HP keras aktifkan HP-nya ngarah hubungan berlancar. Sok aktifkan HP-nya ngarah hubungan lancar baru sarasa Allah udah HP HP sok aktif dirinya insyaallah karena sadaya paling mulia Allah
lamun hati dialihkeun maka anjeun karasa dideuna Allah, karasa maha bangun, karasa maha dideuna Allah ka urang. Kapan urang teu uninga muda, teu uninga incu ari berbobok leres Pak. Nah, begitu urang digugahkeun emeh ieu geuning incu urang, ieu geuning anak urang. Jadi apal deui. Berarti lain urang kabeh. Buktina urang keur waktu bobok sok emeh ka kontrak, sok emeh ka incu. Teu apal ka incu apal budak-budak laras. Itulah semua sistem yang Allah bikin tatkala Allah diberikan ingatannya bahwa Bapak memiliki anak, Bapak memiliki cucu, Bapak memiliki mobil, Bapak memiliki sawah, Bapak memiliki A, B, C, D, semuanya akhirnya memorinya diaktifkan lagi oleh Allah. Kakara hati sadar begitu cung kendang kurang dinawa kesuluh dibaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusur. Itulah kesina la ilaha illallah. Karasa Gusti anu orang tos ngabubah gede abdi sabada abdi imam kaya mau sen teu acan mau permanen geus paut permanen lamun geus dilari ku diguna laknat kaparoh mending berusaha ayeuna waktu urang keur diuji ku Allah ya alhamdulillah. Mugi Allah nganusurkeun pitulungna ka urang, mugi Allah maparing kaberkahan ka urang. Sahabat paus dihaqi la ilaha illallah. Maka lahirlah metode Toriko, yaitulah metode Toriko yang sudah ditemukan berdasarkan praktisi atau tajribah pengalaman seseorang syar'i yang telah mencapai menduduki waliun min awliyaillah biji wali anu dijanjikan raja para wali sah Syekh Sultan Aulia Syekh bin Abdul Qadir Al-Zailani. Nah, anjeunna tos berdasarkan pengalaman anjeunna nu diamalkeun ku anjeunna nu diamalkeun ku Rasulullah yaitu amalanna kalimat pahlawan la ilaha illallah. Rasulullah itu anjeunna sehingga anjeunna mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah yaitu mencapai waliullah. Insyaallah ku bapak ku ibu tetap dituturkeun hoyo bahkan diange-ange anak ku bageun-bageun saya Rasulullah di mana amina gagaduhan naon bae disuhunkeun dipapari itulah barahana saya Rasulullah bahkan terbaik termulia di akhirat dikasih apa ange naon eta dipaparikeun libasut aqwa nyaita papapang angean aqwa daya ieu ngaluran namanya takwa sehingga takwa layak manusia lingkup bersama Allah, utakwa manusia layak masuk surga Allah, utakwa layak dia selamat dari api neraka Allah. Lihat, itulah kalimat, itulah kalimat tauhid, itulah kalimat tahujana, dan itulah kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat da'watul haq. La ilaha illallah. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisafaan Nabi Muhammad bi'ilmillah wa bi'illallah. Mudah-mudahan yang akan yang di Syekh Abdul Barok yang dari Syekh Ahmad Sohib wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu di paparin tai namina teh tori pamateh ko dunia bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisafaan Nabi Muhammad bi'ilmillah wa illallah la ilaha illallah. Tuluy dikir di
diucapkan di kamar biasa-biasa saja, itu min afwahil mulut-mulut yang biasa-biasa saja, kata-kata saja. Nah, lampungan nuturkeun diajarkeun ngeureuy nya sakumaha pidawuh Allah tapi sabila man anabayulaya. Ras nuturkeun jalmi-jalmi anu tos mendapatkan anugerah Allah menjadi hamba yang waliullah, Syekh Abdul waliullah, Syekh Abdul waliullah, Syekh Abdul waliullah radhiyallahu anhu wali. Diikuti ku ibu luar biasa. Maka yuhsyaru mar'u ma'amman ahabba. Buat ibu kerjaan-kerjaan di masa sarta jalan ketika cinta, mudah-mudahan orang kumpul bersama dengan amin. Dikumpul sarang pengrasa saya amat saya dulu apa tadi lagi sarang pengrasa saya dulu baru sarang pengrasa Syekh Tolha, Syekh Khatib Samba, Syekh Samsuri, Syekh Muron, Syekh Ali, Syekh Nuruddin, Syekh Muhammad Hatta, Syekh Abdul Aziz, Syekh Sultan Aulia, Syekh Bidin Abdul Ghair Al-Zainab. Anta ma'aman ahbab anjir bakal selalu serta jalan ketika cinta anjir. Itulah karunia. Maka al-arwahu mujannadat, ruh-ruh itu yang dihidup. Maka paman ta'arofah ikhtalafah saja saling mengenal. Waktu hidup di dunia saling mengenal. Selalu ayat rutinat maratibat. Karena kenal keanjiran seorang hamba yang soleh, seorang hamba yang muttaqin, seorang hamba yang muflisin, seorang hamba yang soleh. Yaitulah hamba-hamba yang soleh, yang takwa, yang ikhlas. Ibu dituturkan, bapak dituturkan. Jaminan di Allah bisa. Amin. Begitu wih kabarnya serampang rumput, garau simsa, kemana cacap ngarang beda alam, tong boro-boro beda alam. Bapak mereka Medan, ibu mereka Surabaya, tegaduh kenalan, dongkap kali rampang rumput. Dipariksa bapak hansip kan tetep ada yang luas karena sana jangan tengok gado sakit sok kaya mulai di luas kok kabarnya beda dari golongan manusia anu biasa balik lagi tujuan kiri kemana ngabalnya tapi namun menjadikan amal soleh bapak ibu karena kemerang ke Allah cinta ke jalan-jalan yang harus cinta ke Allah bina doa Kanjeng Nabi ngahaturkeun Allahumma ja'al hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa yuqarribu lima wa yuqarribu lima ma yuqarribu lima. Ya Allah janten Nabi cinta ka salira sang janten Nabi cinta ka jalan yang cinta ka salira sareng janten abdi cinta kana perkara mengatakan jadi cinta ka Gusti ka salira sapertos ini di dia lebat kamaki baik rahmat ieu teh nyababkeun lahirna cinta ibu ka Allah nyababkeun lahirna cinta bapak ka Allah. Ras doa bapak dikabulkeun ku Allah dibarjah keneh getos bisa jalmi pilihan Allah terbaik para aulia wabil aulia habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu. Itulah keuntungan orang-orang yang selalu mendadak menuju kepada Allah. Berjuang insya Allah di tepangan, di sana. Sanes kuhebat orang di sarangan kali itu. Kumang pikarunya fadl, rahmat, ridho, maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keur ibu, keur bingung bapak dirinya ari nu dongkap saha eta nu dongkap ka ibu anu dongkap ka bapak janten cacaan ya lambarnya anta samsun anta badrun anta nurun fawqan nuri anta isiru wa qali anta misbahus sururi la ilaha illallah. Anu pidawuan Al-Qur'an nurun ala nur yahdillahu li nuri
wallahu bi kulli syai'in alim. Dikirna hirup dina latifatul qalbi waktu sinakruk ribuan tahun milarian ada. Ya Allah, sabab di dunia kene dipelakeun ku ibu tos nyaman bersama frekuensi keadaban latifatul qalbi la ilaha illallah. Jadi dunia jadi malah apa insyaallah datus pelakon di dunia. Di dunia itu Imam Nawawi nyata tempat pepelakan kan malam yang jauhi hadi lam yang sutil akhirat itu pepelakan di dunia jadi kemauan enak ya ek nyebut naon ek nyelang panen pirang dia dari akhirat sedangkan di dirinya waktu orang itu pepelakan saja tanpa la ilaha illallah. Latifatul qalbi hidupkeun mikirna dikir hobi dirinya keadaman. Karena ya keadaman selalu menyenangkan mohon ampunan ke Allah. Rabbana Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir ya Allah hamba dan amin. Naik kana bahteramu marengan kiai nagene kanuhanana anu aluluh lantakeun kamusyrikan kakufuran kalimah la ilaha illallah lain kata lain ya da kabeh ge aku eta Adam Nuh Hud Idris Shalih kabeh ge la ilaha illallah Suhaib Musa Yahya Zakaria eta sami kalimahna la ilaha illallah istiqomah ya Allah hamba nukeun amin ya Allah hamba Ibrahim amin ya Allah hamba Musa amin ya Allah hamba Isa amin ya Allah hamba Muhammad amin ya Allah hamba Muhammad di dunia sang yang bisa yang itulah yang sukses abadi bihaqi la ilaha illallah. Tadi ini sok rasanya tong kabawa pusaka kaba kairi kuciki batu tersebutkan sholawat ibu batu misalnya tersebutkan dikir ibu bapak keras panghaturan ti Allah sakirakunan tampi suhur umunan tampi hati yang suci tarima ujiwa dan mulia sok panghaturan ti Allah teu aya deui panghaturan paling agung iwati Allah ngaturkeun kana lisan ibu kana korban ibu la ilaha illallah dirinya nerekap jadi pecekatan ulul azmi sadayana dina jiwa ibu dina jiwa bapak insyaallah par di akhirat nanti tos nyaman malam amin hamba ahli dikur rahman di masa berhubungan aman kaya kesulitan karena ridho nafamira saking getirna di masa kustekian ribuan tahun ya Allah milarian Adam Ibrahim Musa luar biasa tapi eta hamba berpakaian mulai ieu hamba sing barwasa di barang bin bintang kejoro kaman menuju surga Allah menuju jannatul naim menuju jannatul ma'wa
menuju Jannatul Firdaus. Bari diheulaan, turun diheulaan, turun sangat itu sebab musabbiquna sabbiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Bilang memang sholat ngerti tujuan sholat apa sholat daripada mayu dasar memang umroh besiru hatanya besina umroh bes kabawa nyata labbaik Allahumma labbaik geus ngarti memang sholat geus ngarti hatena memang zakat geus ngarti hatena memang amal makruf nahi munkar geus ngarti daya milan pemilaan sangat milan ternyata marantana ulaikal muqarrabun marantana dan baca memakai muqarrabun dekat ke Allah jalma memang sholat geus sholat memang zakat geus zakat baiklah sholat katanya maksudnya di mana geus milaan ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah ma'rifat kenal akan di ibadah kenalna fi'lul qalbi gawe hatena besiru hatena memang sholat hatena di ma'rifatul ma'bud jadi ma'rifat mengenalkan di ibadah sah Allah besiru ke sholat mengenal ke sholat ke ma'rifatul ma'bud ada ibadah yaitu terang berarti mudawamah terang dai tos dai istiqomah tos istiqomah lungsur rupi-rupi karunia bahkan malaikat pun ingin memarhabankan hamba-hamba yang terus diliputi dengan cahaya-cahaya makrifat yakinan selalu kepada Allah. Mudah-mudahan di Bapak Sadayana ingin menghaturan dan hamba Allah dipredikat bahwa dihatur dan bapak-bapak sampai ibu anwar kita mesti dan kiri nama kasiro wadah pada kiro Allah lahum maghfirah wa ajran azim. Pamakat itu Allah menyebutkan pertama maghfirah ampunan, kedua wa ajran azim, menetap pahala yang agung ditetapkan untuk dakiri untuk dakir dari surga Allah, surga secara surgawi, jannatul na'im, jannatul firdaus, surga secara surga ma'arifat. Hatenya terpisah di Allah kembali. Lihat la ilaha illallah itu panutan kapan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan mau cari hasil bahwa ini dihadirkan orang sarena di manfaat sehingga orang manfaat kami diberikan dan manfaat kami akan bangsa negara. Amin. Mudah-mudahan kalau yang sudah sadayana barokah salam dunia sang akhiratna tiada tepan di tempat mudah-mudahan tiada sareng diri surga manten amin. Mampu ini dorong manfaat Allah wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.